Halo, berjumpa lagi di channel Yulis Santono. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas soal prediksi persiapan ujian mandiri khusus untuk ITS ya. Jadi ini ada sekitar 15 soal akan saya bahas. Nanti yang pengen filenya silakan bisa di-download di deskripsi di bawah ya. Oke, langsung aja. Di sini ada soal nomor 1. Diketahui tan A setengah, tan B 1/5, tan C 1/8. Pertanyaannya adalah nilai tan A tambah B tambah C ya. Oke, jadi kita ingat-ingat dulu materi ini kelas 11 ya. Kalau nggak kelas 10 itu sudah pernah dikasih. Jadi ketika ada tan A ditambah B, maka rumusnya itu kan tan A ditambah tan B dibagi 1 min tan A kali tan B. Nah ini ya, jadi ini perlu kita ingat-ingat dulu. Nah ini kan kalau cuma 2 ya, A tambah B. Nah, di sini pertanyaannya ada 3 nih. Ada tan A plus B plus C. Jadi kita nyarinya ya satu persatu dulu. Ya, kalau kita cari ini nilai tan A plus B dulu, itu kan berarti hasilnya. Nah, tan A-nya itu adalah setengah. Tan B-nya diketahui 1/5, kemudian 1 min setengah kali 1/5 ya. Ini kalau dihitung ketemunya 7/10, yang bawah itu 1 dikurangi 1/10 itu adalah 9/10. Nah, ini tinggal coret-coret ya, sehingga hasilnya 7/9. Nah, bagaimana dengan yang A plus B plus C? Kita taruh sebelah sini ya. Oke, jadi ketika ada tan A plus B plus C, ya udah ini kita tinggal gabungin jadi satu teman-teman ya. Yang ini sendiri gitu ya. Jadi di sini sama dengan tan A plus B ditambah tan C per 1 min tan A plus B dikali tan C. Nah, seperti ini ya. Kita sudah cari tadi nilai tan A plus B nya adalah 7/9 ditambah tan C nya diketahui di soal 1/8 per 1 min 7/9 kali 1/8. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya itu jadi 72 ya. Yang ini berarti 56 ditambah 9 per yang ini 1 dikurangi 7/72. Nah, ini kalau kita lanjutkan menghitungnya berarti ini adalah 65/72 per ini 72 dikurangi 7 itu adalah 65 juga ya. 65/72. Ternyata hasilnya karena sama 1 gitu ya teman-teman ya. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2. Di sini ada Y sama dengan cos 3/X, maka dy per dx adalah titik-titik. Nah, di sini ini kan kita tahu ini itu adalah turunan ya teman-teman ya. Dy per dx itu turunan ya. Oke, langsung aja. Kalau diturunin, turunannya cos itu kan min sin ya. Jadi ini hasilnya adalah min sin 3/X, tapi jangan lupa dikali turunan 3/X.
turunan 3 per X itu kan 3 per X kalau ditulis itu kan 3X pangkat min 1 ya. Nah ini kalau diturunin berarti min 3X pangkat min 2 gitu ya, karena pangkatnya ke depan, pangkatnya dikurangi 1, sehingga hasilnya di sini tinggal dikali min 3 per pangkat min 2 itu kan jadi positif ketika di bawah ya. Nah jadi seperti ini, sehingga hasilnya sama dengan negatif kali negatif jadi positif, maka 3X pangkat 2 kali sin 3 per X. Nah ini jawabannya ya, sehingga jawabannya kalau kita lihat di sini yang D gitu ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah M-1X plus 9 mempunyai akar-akar real berbeda. Nah, di sini kalian harus ingat-ingat lagi bahwa akar-akar real berbeda itu apa sifat-sifat itu ya, akar di persamaan kuadrat ya. Sifat-sifat akar di persamaan kuadrat itu kan ada 4 ya, ada yang lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0, sama dengan 0, kurang dari 0 gitu ya. Oke, karena ini akar-akar real berbeda, maka yang diingat adalah D-nya nanti harus lebih dari 0. Nah, D itu kan diskriminan ya, B kuadrat min 4 AC, sehingga tinggal kita jabarin aja. Di sini D-nya harus lebih dari 0, B-nya yang mana? B-nya itu yang ini ya, ini B, A-nya 1, C-nya 9. Tinggal kita substitusi aja ke diskriminan, berarti kan B-nya itu M-1 pangkat 2 min 4 kali A-nya 1, C-nya 9, ini lebih dari 0 ya, sehingga hasilnya M kuadrat min 2M plus 1 min 3, 6 lebih dari 0. M kuadrat min 2M min 35 lebih dari 0. Ini kalau difaktorin M min 7 sama M plus 5 ya, lebih dari 0. Nah ini cara cepatnya, ketika lebih dari maka pasti nanti jawabannya pakai atau ya. Oke, nah ini kurang dari, yang ini lebih dari. Yang kecil itu kan min 5 ya, yang besar 7, sehingga jawabannya ini M kurang dari negatif 5 atau M lebih dari 7, jawabannya yang B gitu ya. Oke, kalau pengen tahu materi lebih detailnya nanti bisa ikutin private online ya, privat online yang ada di nomor tertera ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk nomor 4. Di sini ada soal sistem persamaan linear 2 variabel ya. Jadi gampang nih teman-teman, nomor 4 ini SMP sudah dipelajari. Jadi kalau kita misalkan di sini buku gambarnya itu adalah X, kemudian buku tulisnya adalah Y, maka kita punya di situ ada 2X plus 8Y sama dengan 48.000, kemudian ada 3X plus 5Y sama dengan 37.000. Nah ini tinggal kita eliminasi ya. Pertanyaannya nanti itu adalah di sini 1X plus 2Y itu berapa gitu ya. Oke, ini kalau kita eliminasi ya, ini kita kalikan 2 yang atas, yang bawah kalikan 3 ya. Kebalik ya, yang atas dikali 3, yang bawah kali 2, sehingga muncul di sini jadinya 6X plus 24Y sama dengan 48 dikali 3 itu 144 ya. Oke, kemudian ini jadi 6X plus 10Y sama dengan ini dikali 2 74.000. Nah ini tinggal kita kurangin aja, jadinya 14Y sama dengan
ini 70.000, sehingga Y-nya 5.000. Nanti kalau disubstitusi X-nya itu ketemunya 4.000 ya teman-teman ya. Oke, ketika Y-nya X-nya 4.000, maka tinggal kita substitusi ke sini pertanyaannya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 5 teman-teman. Di sini ada fungsi fx turun. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Kalau ada fungsi turun, maka ini adalah turunan ya, materi turunan. Cara ngerjainnya adalah turunan pertamanya harus kurang dari 0 ya. Jadi ketika ada kata-kata turun, maka turunan pertama dari fungsi harus kurang dari 0. Nah gitu ya. Oke, langsung aja kita turunin. X pangkat 3 itu hasilnya adalah 3x kuadrat min 6x min 9. Ini harus kurang dari 0. Ini dibagi 3 semua, jadinya 2x min 3 kurang dari 0. Ini kalau difaktorin x min 3 x plus 1 ya, kurang dari 0. Nah, cara cepatnya ketika kurang dari 0 maka pakai antara ya. Jawabannya adalah X di antara, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Oke, sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk nomor 6, banyak bilangan terdiri dari angka berlainan ya. Berlainan antara 100 sampai 400 yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah titik-titik. Nah, berarti di sini kan antara 100 sampai 400 itu cuma ada 3 angka ya. Jadi kita buat aja ini termasuk filling slot permutasi ya. 3 angka kita isi angka berapa aja. Nah, karena antara 100 sampai 400 yang boleh di paling depan, jadi yang boleh di paling depan sini itu hanya angka 1, 2, 3 saja. Ya, berarti ada 3 angka, sehingga di sini diisi 3 kemungkinan. Ya, kemudian dikali, nah yang belakang kan bebas ya. Ada 100 berapa, 200 berapa, 300 berapa. Nah, yang penting nggak 4 sama 5 yang di paling depan. Sehingga karena ini sudah berkurang 1 di depan sendiri. Ini kan di depan sendiri sudah ada 3 kemungkinan ya. Jadi sisa berapa? 4. Ya, karena sebenarnya yang di sini cuma 1 angka aja yang diambil. Karena sisa 4 berarti taruh di sini 4, sisanya lagi 3 karena terambil 1 lagi ya. Kenapa diambil satu-satu terus? Karena tadi sudah disebutkan harus berlainan. Maka harus berkurang 1 terus. Oke, ini tinggal dikali teman-teman. Jadi 3 kali 4 kali 3 lagi itu adalah 36. Sehingga jawabannya yang A. Oke, baik, kita lanjutkan untuk nomor 7. Di sini ada persamaan lingkaran yang berpusat di P 3,-1 dan melalui titik 5,2. Oke ya. Jadi kita suruh nyari persamaan lingkarannya ya teman-teman ya. Jadi yang perlu diingat, rumus persamaan lingkaran itu kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, ini diberikan di kelas 11 ya. Oke. Nah, A sama B nya itu ini titik pusat ya. Ini A, ini B. Nah, berarti yang belum apa? R nya, jari-jari. Gimana cara nyari jari-jari? Kalau secara ilustrasi gambar, ini kan ada lingkaran ya. Kemudian ini ada titik pusat. Kemudian ada titik lain. Nah, melalui titik lagi, misalkan titiknya di sini. Nah, ini titik 5,2-nya. Berarti kalau pengen nyari jari-jari itu kan berarti ini ke sini ya. Nah, ini jari-jarinya. Berarti ketika di sini 3,-1, maka nyari jari-jari itu adalah jarak 2 titik. Seperti itu ya. Masih ingatkah rumus jarak 2 titik?
Nah, rumus jarak dua titik atau langsung aja R-nya itu kan sama dengan nyari jarak dua titik ya. Jarak dua titik itu akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, jadi selisih X-nya ini kan 5 kurangi 3, saya tulis pelan-pelan tidak apa-apa, 5 kurangi 3 kuadrat ditambah 2 dikurangi min 1 berarti jadi plus 1 kuadrat gitu ya. Sehingga ini hasilnya 2 kuadrat 4 sama 9, jadinya akar 13. Nah, itu R-nya. Sehingga kalau kita cari persamaan lingkaran, kita balik lagi ke rumus ini ya teman-teman ya. Oke, persamaan lingkarannya berarti kalau saya taruh sebelah sini, maka X min A-nya 3 kuadrat ditambah Y min 1 berarti plus 1 kuadrat sama dengan R kuadrat akar 13 dikuadratin ya. Jawabannya kan mintanya dijabarin ya. Jadi ini X kuadrat min 6X plus 9 Y kuadrat plus 2Y plus 1 sama dengan 13. Ini kalau dipindah ruas ke kiri semua, maka jadi ini min 6X plus 2Y 10 kurangi 13 berarti min 3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkarannya, sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 8, di sini diketahui gambar kotak M ke kotak O melalui ini ya, kotak M ke kotak O melalui kotak N. Banyak cara perjalanan dari kotak M ke kotak O dan kembali ke kotak M melalui N dengan ketentuan tidak melalui jalur yang sama. Jadi ini hati-hati, tidak melalui jalur yang sama ya. Sehingga kalau kita kerjakan itu kan M menuju ke O itu kan lewat N, kemudian ke O, kemudian balik lagi ke M. Nah, berarti kan ilustrasinya gini ya. Nah, sehingga ini ke sini ada berapa cara? M ke N 4 jalur. Terus N ke O itu ada 5 jalur. Nah, ini tinggal dikali aja teman-teman. Kemudian O ke N, karena tadi syaratnya tidak melalui jalur yang sama, kan harusnya 5 ya. Berarti dikurangi 1 jalurnya. Karena nggak boleh lewat jalur yang sama. Berarti 4. N ke M harusnya 4 kurangi 1 jadi 3. Nah, ini tinggal dikali aja teman-teman ya. Jadi 20 kali 12 itu 240, sehingga jawabannya yang B gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 9, titik berat dari segitiga ABC dengan A-nya itu adalah 102, B-nya 5, 4, 10, C-nya 0, min 1, 6, maka koordinat Z adalah titik-titik. Nah, koordinat titik berat itu caranya cukup dibagi semua aja selisihnya ya. Jadi Z itu cara nyarinya adalah X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3, Y1 tambah Y2 tambah Y3 dibagi 3 juga, kemudian Z1 tambah Z2 tambah Z3 dibagi 3 juga gitu ya. Nah, yang dimaksud X1, X2, X3 ini ya, tiap-tiap titik ini X1, ini X2, ini X3 dan seterusnya. Y nya juga sama seperti itu, sehingga Z nya sama dengan, tinggal kita tambah aja ya. Di sini ada 1 tambah 5 tambah 0 itu kan 6. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 gitu ya. Oke, kemudian yang Y nya juga 0 tambah 4 tambah min 1 itu 3. 3 dibagi 3 1 ya berarti ya.
Oke. Kemudian Z-nya juga gitu. 2 tambah 10 tambah 6 berarti 18. 18 dibagi 3 itu adalah 6. Nah, inilah titik berat yang dimaksud ya. Sehingga jawabannya yang B. Baik, selanjutnya untuk nomor 10, di sini diketahui ada segitiga ABC, siku-siku di A gitu ya. Siku-siku di A, kemudian ada garis BD juga di sini. Ya, garis BD diketahui panjangnya BD sama dengan CD. Jadi diketahui ini sama dengan ini. Ya. Kemudian panjangnya AB itu adalah P. Jadi AB-nya di sini adalah P. Kemudian sudut BAD itu adalah X ya. Sudut BAD-nya sudut BDA-nya itu adalah X. BDA berarti kan ini sudutnya ya. Oke, ini sudutnya X. Pertanyaannya adalah panjang BC ya. Panjang BC-nya ini berapa gitu. Baik, ini sebenarnya pakai trigonometri dasar ya teman-teman ya. Mulai kelas 10 awal itu sudah diajarkan trigonometri dasar. Nah, karena di sini X ya, kita kembali lagi lihat ini X, berarti yang ini bisa saya tulis 180 min X gitu ya sudutnya ya. Sehingga yang ini kalau tak misalkan Y, ini berarti juga Y karena segitiga BDC itu adalah sama kaki. Tadi saya diberitahu BD sama dengan CD. Oke, baik, untuk nyari panjangnya BC kita bisa keluarin segitiganya. Kalau tak keluarin lagi segitiganya itu kan, nah ini A, ini C, ini B. Nah, di sini tadi sudutnya adalah Y. Nah, ini siku-siku. Kalau kita perhatikan ini kan P ya, panjangnya ya. Ini panjangnya P. Nah, kalau mau nyari BC, BC itu kan hubungannya dengan sinus ya. Kalau lihat sudut Y-nya, berarti kan nyari sin Y itu kan sama dengan P per BC, depan per samping gitu ya. Oke, sehingga kalau pengen nyari BC-nya di sini, berarti kan P-nya dibagi sin Y. Nah, sin Y-nya kan tidak ada di sini jawaban dalam bentuk sin Y ya. Berarti kita cari dulu sin Y itu sama dengan apa. Nah, kalau kita perhatikan segitiga BDC teman-teman, yang ini ya, segitiga itu sudut di dalamnya kan totalnya harus 180, sehingga bisa kita tulis gini, Y ditambah Y lagi ditambah 180 min X, ini kan totalnya harus 180 ya. Sehingga kalau kita tulis di sini 2Y, ini 180-nya habis, ini 0 sama dengan X. Berarti Y-nya itu adalah X per 2. Nah, ini kita substitusi ke sana. Ya. Kita substitusi ke sana. Maka di sini bisa kita ganti BC-nya adalah P per sin, Y-nya diganti aja X per 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 11, ini ada soal vektor. Vektor A dan vektor B membentuk sudut tumpul alfa dengan sin alfa 1 per akar 7. Kemudian panjangnya, ini ya, panjangnya vektor A itu akar 5, panjangnya vektor B itu akar 7. Pertanyaannya adalah vektor A kali vektor B ya. Nah, kalian harus ingat lagi nih rumus vektor A kali vektor B itu apa ya. Jadi kalau saya tulis di sini vektor A kali vektor B itu kan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfa.
Nah, di sini kan sudah diketahui panjangnya A itu akar 5, panjang vektor B-nya akar 7. Tapi cos alfanya belum tahu. Yang diketahui di sini adalah sinnya. Nah, dari sin ini langsung kita bisa buat segitiga siku-siku ya. Nah, meskipun di sini tumpul teman-teman ya, tapi tetap buatnya segitiga siku-siku, tapi nanti yang pengaruhnya itu hanya di negatif dan positifnya aja. Ingat, kalau tumpul itu kan yang negatif adalah cosnya sama tan ya. Cos berarti x-nya. Nah, kalau kita melihat segitiga ini yang barusan saya buat, segitiga siku-siku, alfanya di sini, sin itu kan depan per miring ya. Kalau kita cari sampingnya berarti kan akar 7 dikuadratin dikurangi 1 berarti akar 6. Nah, gitu kan. Karena tadi tumpul, maka ini tinggal dikasih min. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sehingga dari sini kita tahu cos alfanya itu adalah min akar 6 per akar 7. Nah, tinggal kita masukkan aja ke sini, tadi kan kita butuh cosnya ya. Jadi ini min akar 6 per akar 7. Nah, ini bisa dicoret akar 7-nya sehingga hasilnya adalah min akar 30. Maka jawabannya yang C ya. Selanjutnya nomor 12, di sini ada soal limit trigonometri. Nah, limit trigonometri ini kan ingat ya, kalau ada sin, tan sama x, ketika bentuknya ada di pembilang dan penyebut bisa saling coret ya. Jadi ini langsung aja tinggal kita ganti, ini tetap tan x per x kuadrat, kosekan itu kan sepersin ya, sepersin 3x. Nah, sehingga sepersinnya naik ke atas, soalnya berubah jadi limit x mendekati 0, tan x dikali sin 3x nya naik ke atas per x kuadrat. Nah, ini kan bisa langsung coret-coret ya, tan sama x bisa saling coret karena di x kuadrat masih ada x lagi ya sebenarnya ya. Jadi kalau saya tulis di sini masih ada x, sisa x, terus kita coret lagi nih sama yang ini. Nah, jadi hasilnya di sini tadi 1, ini 3, ini 1 kali 1, sehingga jawabannya di 3. Maka jawabannya yang C. Oke, baik, ini 3 soal yang terakhir, nomor 13. Di sini ada parabola dan garis yang berpotongan ya. Jadi diketahui memotong garis berpotongan di titik A sama B, maka panjang ruas garis AB adalah titik-titik. Nah, ini kalau diilustrasikan secara gambar gini ya teman ya, ini ada kurva, ada garis. Nah, dia kan pasti berpotongan di 2 titik ini ya. Nah, kita cari dulu nih titik potongnya, itu kan ada A sama B ya. Nah, nyari titik potong antara 2 fungsi itu Y1 sama dengan Y2 ya. Jadi kalau kita jabarin Y1 sama dengan Y2 berarti ini X kuadrat sama dengan X plus 2. Kalau pindah ke kiri semua, nah sama dengan 0. Berarti ini kalau difaktorin, nah gini ya, sehingga x nya 2 atau x nya min 1. Ini adalah x1, ini x2. Nah, kita butuh y1 sama y2. Nah, caranya gimana? Substitusi aja ke sini ya, bebas, ke garis boleh, ke kurva juga boleh. Kalau kita substitusi ke kurvanya aja berarti kan x nya ini diganti 2 gitu ya, berarti 2 kuadrat hasilnya 4, yang ini min 1 kuadrat 1, sehingga muncul titiknya adalah, misal kita ganti titik A nya itu yang berasal dari 2,4 dan titik B nya itu adalah min 1,1. Nah, berarti untuk nyari panjang ruas garis, nah berarti kan jarak 2 titik ya,
tadi sudah pernah di nomor berapa tadi, nyari panjang garis atau jarak 2 titik. Itu kan kalau saya tulis panjang itu mutlak, berarti akar dari selisih X nya berarti kan 2 min 1 kuadrat ditambah 4 min 1 kuadrat ya, sehingga ini jadi akar 9 ditambah 9 lagi ya. Oke, sehingga hasilnya sama dengan akar 18 itu 3 akar 2, maka jawabannya yang E gitu ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 14 ini tinggal ngitung biasa permutasi ya teman-teman ya. 14 itu permutasi 3 dari 6, berarti di sini langsung 6 faktorial gitu kan ya. 6 faktorial per 6 kurangi 3 itu 3 faktorial ditambah 5 faktorial per 3 faktorial juga ditambah 7 faktorial per 3 faktorial juga. Karena kebetulan penyebutnya sama, maka kita samakan aja di sini ya, sama dengan, nah jadi ini ya 3 kali 2 6 faktorial itu ini jadinya kalau kita hitung 6 faktorial ditambah 5 faktorial tambah 7 faktorial. Oke, kalau ini kalian hitung teman-teman, ini ketemunya adalah 5880 dibagi 6. Nanti hasilnya 980 ya. Sehingga jawabannya yang B. Oke, selanjutnya untuk soal yang terakhir, di sini ada deret geometri tak hingga dengan suku awal A dan rasionya R. Jika jumlah suku awal dan rasio, jadi di sini diketahui jumlah suku awal dan rasionya itu 6 dan jumlah semua sukunya sama dengan 5. Jadi jumlah semua sukunya itu 5, berarti S tak hingganya ya. Jadi kalau kita tulis yang diketahui di situ kan ada A ditambah R itu 6. Kemudian S tak hingganya diketahui 5. Kita suruh nyari A dibagi R. Oke, tinggal kita jabarin aja di sini. S tak hingga itu kan rumusnya air ya. A per 1 min R sama dengan 5. Kalau kita substitusi ke sana, ini kan A nya sama dengan 5 min 5R ya. Kalau kita substitusi ke yang diketahui awal, berarti jadinya adalah 5 min 5R ditambah R sama dengan 6, berarti min 4R sama dengan 1, R nya adalah min 1/4. Nah, kalau R nya sudah tahu, tinggal nyari A nya lagi ya. Nyari A nya berarti masuk lagi ke awal sini, A dikurangi 1/4 sama dengan 6, sehingga A nya sama dengan 6 ditambah 1/4. Nah, ini jadinya 25/4. Nah, pertanyaannya di sini adalah A dibagi R. A nya di situ adalah 25/4, R nya min 1/4. Nah, ini tinggal dicoret ya teman-teman ya, sehingga hasilnya adalah min 25, maka jawabannya yang E. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bahas. Ini adalah prediksi persiapan mandiri ITS tahun 2025. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen yang positif, dan bagikan ke teman-temannya juga yang membutuhkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye.